Halo guys, selamat datang di channel Irfan67. Oke, jadi ini adalah channel kedua gua, yang mana channel pertama adalah channel Irfan Akbar 67. Jadi channel ini tuh gua buat dikhususin untuk novel yang berasal dari Korea maupun Cina. Sedangkan channel Irfan Akbar 67 adalah channel yang gua khususin untuk bahas novel-novel dari Jepang. Jadi kalau kalian mau lihat novel Jepang kayak Tensura, Classroom of the Elite, Overlord, Arifureta, dan lain-lain, kalian tuh bisa langsung aja mampir ke channel Irfan Akbar 67. Oke, jadi di video ini gua tuh mau bahas novel dengan judul The Beginning After the End. Nah, gua tuh mau bahas lanjutan manhwanya yang saat ini tuh udah sampai chapter 142. Karena ini adalah lanjutan manhwa, tentunya gua tuh bakal bahas dari sisi novelnya, yaitu chapter 99 sampai chapter 103. Dan gua tuh ingetin lagi kalau video ini adalah spoiler dari lanjutan manhwanya. Kalau kalian gak suka spoiler, lebih baik kalian tuh skip video ini. Sebelum kita mulai, gua harap kalian tuh subscribe dulu channel ini terlebih dahulu. Jangan lupa juga untuk nyalain loncengnya supaya kalian tuh dapat notif kalau channelnya update video terbaru. Oke, jadi karena ini adalah lanjutan manhwa chapter 142, jadi gua harap kalian tuh udah baca manhwanya terlebih dahulu. Oke, tanpa basa-basi langsung aja kita mulai ke ceritanya. Arthur dan Sylvie saat ini dibawa sama Farai dan Alfred untuk memasuki wilayah dari Dewan. Arthur di sini mengeluh karena dia tuh harus melewati anak tangga yang sangat banyak. Arthur ini jalannya tuh pelan sambil melamun, sampai akhirnya dia tuh nabrak bagian belakang Farai yang tiba-tiba berhenti. Karena tangan Arthur diborgol, jadi Arthur ini secara nggak sengaja memegang pantat Farai. Farai di sini tentunya terkejut dan dia tuh terlihat kalau wajahnya sedikit memerah, tapi kemudian wajahnya serius lagi. Di sini Arthur terkejut karena Farai dipanggil Zero, sedangkan Alfred dipanggil Barok. Jadi Zero dan Barok ini adalah kode name untuk mereka. Singkatnya mereka sampai di hadapan para dewa. Kedua lance yang membawa Arthur, mereka tuh menundukkan kepala di hadapan para dewa. Arthur juga di sini ikutan, tapi Arthur langsung dimarahi sama Raja Dwarf yang bernama Dausit Graveshunder. Dausit di sini bilang kalau Arthur tuh harusnya berlutut. Arthur gak layak disamakan dengan lance yang hanya menundukkan kepala. Di sini Arthur minta maaf dengan bilang kalau dia tuh hanyalah anak desa, jadi dia tuh gak ngerti tata krama kerajaan. Raja manusia di sini menyuruh Farai untuk membuka borgol dari Arthur. Arthur di sini tuh melihat para dewan yang merupakan kumpulan dari para raja benua di Chetan. Dausit di sini bacain kesadisan Arthur yang udah bunuh Lucas. Dausit bilang tubuh Lucas tuh kedua kakinya hancur jadi bubur sampai paha. Lengan kiri dihancurkan dan dibakar sampai siku. Alat kelamin dan tulang panggul dihancurkan. Jadi bisa dibilang Arthur ini sangat sadis. Ketika Dausit mau bacain full, tiba-tiba dihentikan sama Alduin. Dausit di sini bilang dia juga mengakui bahwa Arthur adalah pahlawan yang udah nyelamatin sekolah, tapi dia tuh nggak membenarkan tindakan keji dari Arthur. Dausit di sini jelasin tindakan Arthur itu seolah-olah dia tuh punya dendam masa lalu kepada Lucas. Alduin di sini membela Arthur dengan bilang kalau tuduhan Dausit tuh nggak mendasar. Dausit di sini paham sama kata-katanya Alduin. Dausit itu mengakui kalau Arthur adalah pahlawan, makanya Dausit itu cuma melumpuhkan Arthur sebagai penyihir. Dengan kejahatannya, harusnya Arthur udah dihukum mati, tapi Dausit itu udah berbaik hati hanya melumpuhkan Arthur sebagai penyihir. Glaudera juga di sini tuh ngasih tahu kalau Arthur adalah anak yang sangat berbahaya. Dengan hewan naganya, Arthur ini bisa menjadi ancaman kalau memusuhi benua di Chatten. Intinya di sini Raja Dwarf tuh maunya naga Arthur dibunuh. Alduin di sini bilang kalau bunuh naganya, yang ada malah menanamkan kebencian kepada Arthur, dan itu justru bakal membuat dunia menjadi bahaya. Dausit di sini menyuruh Alduin untuk diam. Dausit di sini tegasin kalau lance milik Alduin tuh cuma satu, dan Dausit juga mengungkit kebodohan kematian lance dari elf, yaitu Alea. Arthur di sini mau ngomong, tapi Dausit tuh menghentikannya dengan bilang kalau Arthur tuh nggak punya hak berbicara. Arthur di sini bilang kalau dia nggak punya hak untuk berbicara, harusnya dia tuh nggak perlu ada di sini. Jadi buat apa Arthur ada di sini kalau dia tuh nggak punya hak berbicara? Glaudera di sini langsung merintahin Alfred untuk segera menahan Arthur.
Alduin di sini kesal karena dari tadi tuh Raja sama Ratu Dwarf mereka tuh bertindak seenaknya. Padahal Dewan gak cuma dari Dwarf. Dowsett di sini bilang kalau Alduin ini banyak bacot, padahal dia tuh cuma punya satu lance. Arthur di sini paham kalau Raja Dwarf tuh mau membungkamnya, sedangkan Raja Manusia di sini bersikap netral, dan yang terakhir Raja Elf tuh membela dirinya. Saat ini Arthur pun di penjara, tapi nggak lama dia tuh mendengar suara yang sangat dia kenal. Ternyata di penjara juga ada direktur sekolah yaitu Cynthia Goodsky. Keduanya tuh sama-sama terkejut ketika bertemu di penjara. Kondisi Cynthia saat ini tuh terlihat kurang baik dan lemah. Diketahui juga kalau Cynthia udah dicopot dari jabatannya sebagai direktur sekolah. Arthur di sini penasaran kenapa Cynthia tuh bisa dipecat dan masuk penjara. Tapi di sini Cynthia tuh mau Arthur ceritain dulu apa yang terjadi sampai-sampai Arthur tuh bisa di penjara. Arthur di sini ceritain semua peristiwa yang terjadi di sekolah. Mendengar itu semua, Cynthia di sini nggak nyangka ternyata orang-orang itu mereka tuh bergerak lebih cepat daripada seharusnya. Arthur di sini penasaran dengan orang-orang itu. Cynthia bilang kalau dia tuh nggak bisa ngasih tahu tentang orang itu. Cynthia bilang kalau dia udah terikat akan sesuatu, jadi dia tuh nggak bisa ngomong tentang orang itu. Cynthia juga di sini tuh ngasih tahu kemungkinan Cynthia tuh mau dijadiin kambing hitam sama para dewan tentang apa yang telah terjadi di sekolah. Cynthia di sini ngasih tahu sebaiknya obrolan tuh nggak usah dilanjut lagi. Sebaiknya mereka tuh saat ini istirahat. Saat ini ada sudut pandang dari Raja Manusia yaitu Blaine. Dowsett membanting pintu ruangan Blaine dengan sangat keras. Dowsett di sini kesal karena Blaine tuh nggak bergerak sesuai dengan kesepakatan yang udah dibuat. Blaine di sini ngasih tahu kalau dia tuh dukung Dowsett, tapi Blaine bilang kalau dia tuh nggak bisa membabi buta menyerang Arthur yang telah menyelamatkan banyak nyawa. Dowsett di sini ngasih tahu kalau Blaine nggak ada di pihaknya, maka nggak akan ada masa depan bagi benua di Chatham. Dowsett di sini bilang kalau Arthur dan ikatannya harus dimusnahkan. Oh ya, ikatan yang dimaksud adalah Sylvie. Blaine di sini mengerti maksud dari Dowsett, tapi di sini Blaine bilang apa yang saat ini mereka lakuin itu adalah pengkhianatan terhadap penduduk. Dowsett di sini bilang di Chatham tuh pada dasarnya suatu saat nanti bakal musnah. Mau seberapa keras benua di Chatham berusaha, di Chatham tuh udah ditakdirin untuk musnah. Makanya Dowsett tuh di sini ngasih tahu sebaiknya Blaine tuh mengikuti apa yang diperintahin sama orang itu. Seenggaknya walaupun benua musnah, keluarga Dowsett dan Blaine tuh gak akan ikut dimusnahin. Blaine di sini masih ada sedikit keraguan. Dia tuh masih gak yakin kalau setia kepada orang itu, mereka tuh bakal tetap aman. Blaine juga di sini tuh mempertanyakan apa yang bakal terjadi kepada para elf. Dowsett di sini tuh ngasih tahu kalau dia tuh gak peduli sama para elf. Saat ini, Raja Elf tuh masih belum tahu tentang orang itu yang sesungguhnya, makanya nggak usah peduliin para elf. Dowsett di sini tegasin, mustahil bagi manusia tuh untuk menghadapi orang itu. Orang itu memiliki segalanya, walaupun dunia bersatu, mereka tuh nggak bakal menang dari orang itu. Blaine di sini tegasin kalau dia tuh mengikuti orang itu karena dia tuh ingin melindungi keluarganya. Blaine bilang kalau dia tuh masih peduli sama rakyat dan rasnya. Jadi dia tuh gak sama kayak Dowsett yang saat ini tuh cuma peduli sama keluarganya aja. Dan Dowsett tuh terlihat gak peduli sama rasnya. Tapi walaupun gitu, Blaine tuh di sini tetap bakal mengikuti Dowsett, seenggaknya demi melindungi keluarga dan keturunannya. Dalam hatinya, Blaine tuh berdoa semoga nenek moyangnya tuh memaafkan segala kesalahannya. Blaine di sini tuh gak punya pilihan karena jalan teraman tuh hanya mengikuti orang itu. Saat ini Blaine pergi ninggalin Dowsett. Oke, jadi Blaine ini sebenarnya tuh gak peduli sama yang namanya kemewahan. Impian terbesar Blaine tuh adalah menjadi penyihir terkuat. Dia mau membuat nenek moyangnya bangga sama dia. Tapi sayangnya Blaine ini ternyata gak berbakat. Dan bahkan dia tuh hampir gak bisa nyampe tahap Red Core. Blaine bahkan sampai iri sama istri dan anak-anaknya yang punya mana core lebih tinggi. Saat ini, Blaine tuh merenung apakah keputusannya ikut Dowsett adalah keputusan yang tepat atau bukan. Blaine saat ini merenung sambil mabuk.
Blaine tuh ingat ketika pertama kali dia tuh bertemu sama Arthur. Dan Blaine juga mengingat cerita anak-anaknya tentang Arthur. Intinya, Blaine ini tahu dari anak-anaknya bahwa dengan kekuatan yang dimiliki sama Arthur itu bakal menjadi sosok penting di masa depan. Blaine tuh di sini terus-terusan bergumam minta maaf sambil menyebut nama anak-anaknya. Blaine tuh di sini minta maaf dalam hati sambil bilang apa yang dia lakuin pada Arthur saat ini tuh demi kebaikan dunia. Saat ini, Arthur mengalami mimpi yang sangat buruk. Sampai-sampai ketika bangun tubuhnya tuh berkeringat. Gak lama Lance Elf yang bernama Aya, dia tuh bawain surat dari Raja Elf. Arthur pun di sini membaca surat itu. Intinya, dalam beberapa jam lagi bakal diumumin bahwa dalang dari aksi terorisme di sekolah sihir itu adalah Arthur dan Direktur Cynthia. Untuk Cynthia tuh hukumannya bakal dieksekusi mati secara publik. Sedangkan untuk Arthur dan ikatannya mereka tuh bakal dipenjara. Alduin dalam suratnya juga ngasih tahu kalau Dowsit dan Blaine tuh berencana untuk membawa Arthur ke seseorang. Alduin di sini bilang kalau dia tuh nggak bisa apa-apa. Yang bisa dia lakuin sekarang cuma melindungi keluarga Arthur ke tempat yang aman. Mengetahui keluarganya dibawa ke tempat yang aman, hal itu saat ini membuat Arthur sangat tenang. Arthur juga di sini berpikir semua yang terjadi tuh kemungkinan besar ada campur tangan dari klan Fritra. Di pagi hari, datanglah Byron mendatangi penjara dan dia tuh membawa Arthur ke hadapan para dewa. Byron di sini dengan wajah senang, dia tuh bilang kalau dia tuh nggak sabar menunggu persidangan dari Arthur. Byron juga di sini ngasih tahu ke Arthur kalau dia tuh bakal memperlakukan keluarga Arthur seperti Arthur memperlakukan adiknya, yaitu Lucas. Arthur di sini tuh biasa aja mendengar perkataan dari Byron. Arthur udah dapat spoiler hasil sidang maupun keluarganya dari surat yang dikasih sama Alduin. Jadi Arthur tuh bisa dibilang saat ini agak tenang. Arthur di sini bahkan provokasi Byron dengan bilang kalau Byron tuh mencoba untuk berkelahi dengan bocah kayak dia yang baru umur 13 tahun. Byron di sini sangat kesal. Byron bilang kalau Arthur sebentar lagi tuh bakal disiksa sampai mati. Dan Byron juga janji dia tuh bakal menyiksa keluarga dari Arthur. Di sini lagi-lagi Arthur mengejek Byron. Arthur di sini menyindir Byron. Bahkan dia tuh sampai bersorak all hail Byron. Byron di sini tuh terlihat mengepalkan tangannya dan dia tuh menahan amarahnya. Arthur saat ini mendengar suara dari sisi pintu. Suara itu adalah suara keputusan bahwa Cynthia bakal dieksekusi. Dan sekarang tiba waktunya untuk keputusan hukuman yang akan diberikan kepada Arthur. Arthur saat ini dihukum dengan dicopot hak-haknya sebagai penyihir. Dan Arthur juga dipenjara sementara sampai waktu yang enggak ditentukan. Sedangkan untuk Sylvie, karena Arthur bukan lagi penyihir, maka Arthur kehilangan hak atas ikatannya. Arthur di sini mengerti dan dia pun dibawa Baron kembali ke selnya. Arthur saat ini yakin kalau Byron tuh pasti sangat kesal di dalam hatinya, tapi Byron ini menahannya. Singkatnya ketika di dalam sel, Arthur didatangi sama Winsome. Arthur terlihat seolah-olah kalau dia tuh memang sudah berharap atas kedatangan Winsome. Saat ini, Dowsit tuh lagi berpesta sama istrinya. Dowsit di sini senang karena dia udah menjalankan tugas dari orang itu dengan sangat baik. Dowsit di sini yakin kalau orang itu bakal ngasih keistimewaan untuk keluarganya beserta rasnya. Dowsit tuh udah gak sabar untuk membawa ras Dwarf tuh memimpin dunia. Dowsit udah muak kalau rasnya tuh dijadiin pembuat senjata sama umat manusia. Makanya Dowsit tuh saat ini membayangkan bahwa rasnya tuh bakal menjadi ras yang memimpin dunia berkat orang itu. Oke, jadi Dowsit ini menganggap kalau orang itu udah setingkat dewa. Ketika pertama kali bertemu orang itu, Dowsit tuh ngerasain ketakutan yang sangat luar biasa. Padahal, Dowsit ini udah membunuh banyak mana beast yang sangat kuat. Tapi ketika melihat orang itu, dia tuh hanya diam. Dowsit tuh terlihat ketakutan. Saat itu, orang itu berjanji kepada Dowsit. Orang itu bilang kalau benua dikuasai, maka Dowsit tuh bakal diberikan kekayaan, kekuatan, dan lain-lain. Intinya janji-janji surga tuh diberikan sama orang itu kepada Dowsit. Istri Dowsit saat ini terlihat sangat senang.
bagi istrinya menjadi anggota dewan dan kerjasama dengan para raja bodoh, hal itu cuma menghambat potensi luar biasa dari Dao-Sith. Oh ya, Dao-Sith ini bisa dibilang adalah orang yang kuat. Tapi suatu ketika ada sebuah insiden di mana Dao-Sith ini meniduri anak seorang petani yang kemungkinan dilakuin atas dasar paksaan. Jadi kemungkinan Dao-Sith ini memperkosa perempuan itu. Tapi dia tuh ketahuan sama suami dari perempuan itu dan suaminya tuh menyerang Dao-Sith. Tapi pada akhirnya Dao-Sith ini membunuh keduanya. Tapi walaupun gitu, inti mana Dao-Sith itu jadi rusak karena insiden tersebut. Dan sekarang, kekuatan Dao-Sith itu semakin lama menjadi semakin melemah. Dao-Sith saat ini mengutuk insiden tersebut. Istri Dao-Sith di sini tuh menenangkan suaminya yang marah. Istrinya ngasih tahu kalau Dao-Sith itu dihormati sama para dwarf. Jadi Dao-Sith itu nggak boleh terlihat menyedihkan. Dao-Sith di sini ngasih tahu kalau dia tuh curiga bahwa para dwarf menghormati dia tuh karena dia tuh punya dua lance dwarf di sisinya. Dao-Sith di sini yakin kalau para dwarf tuh pasti kesal karena dipimpin sama orang lemah seperti Dao-Sith. Istrinya di sini bilang, sebentar lagi para dwarf yang merendahkan Dao-Sith, mereka tuh bakal dimusnahkan karena Dao-Sith sebentar lagi bakal jadi kuat. Dao-Sith juga di sini tuh ngasih tahu orang itu juga bakal ngasih kesuburan. Itu artinya mereka tuh sebentar lagi bakal memiliki keturunan. Saat ini Dao-Sith tuh lagi nafsu dan mau meniduri istrinya. Tapi nggak lama ada gebrakan keras dan pintu pun terbuka. Ternyata ada seseorang yang masuk ke tempat Dao-Sith. Dao-Sith di sini terkejut karena tiba-tiba ada orang masuk. Dao-Sith di sini memarahi Alfred karena dia tuh membiarkan orang asing masuk ke ruangannya. Dao-Sith di sini menyuruh lancenya itu untuk mengurus penyusup. Penyusup itu bilang kalau tujuannya tuh saat ini hanyalah mengincar kepala dari Dao-Sith. Jadi sebaiknya yang lain tuh jangan ikut campur. Ketika ngomong gitu, entah kenapa di sini tiba-tiba Dao-Sith tuh ketakutan sama penyusup tersebut. Alfred di sini bersiap menyerang. Tubuh Alfred tuh dipenuhi sama api yang sangat terang. Alfred juga di sini tuh menggunakan 5 monster magma miliknya. 5 monster menyerang penyusup itu. Tapi ternyata 5 monster magma itu langsung dihancurkan terpotong-potong dengan mudah oleh pria yang saat ini menyusup. Alfred dengan tubuh yang dipenuhi magma, dia tuh mulai mengarahkan pukulan ke wajah penyusup. Pukulan itu sangat keras, sampai-sampai bagian belakang dinding yang ada di belakang penyusup itu jadi hancur. Tapi ketika debu yang menutupi area menghilang, ternyata si penyusup itu nggak terluka sama sekali. Malahan yang terluka adalah tangan Alfred, yang saat ini tuh ternyata berdarah-darah sampai tulang-tulangnya jadi bengkok. Penyusup itu memuji kekuatan dari Alfred. Menurut penyusup, kekuatan Alfred tuh sangat berguna untuk masa depan benua ini. Tapi sayangnya saat ini Alfred tuh hanyalah pengganggu di mata penyusup itu. Saat ini, penyusup itu terlihat membuat pisau tipis di ujung jarinya. Dengan gerakan yang sangat cepat, armor magma yang melapisi tubuh Alfred dapat dihancurkan dengan sangat mudah. Mulut Alfred juga di sini tuh ngeluarin banyak darah dan tubuh Alfred juga terpental sangat keras. Dao-Sith saat ini merinding ketakutan melihat lance miliknya dipermainkan. Gak lama datanglah Mika yang merupakan lance lain yang berasal dari dwarf. Mika di sini dimarahi sama Dao-Sith karena datang terlambat. Dao-Sith di sini langsung menyuruh Mika untuk membunuh penyusup. Saat ini Mika mulai menyerang pakai senjata gada raksasa miliknya. Tapi penyusup itu dengan mudah menghindari serangannya. Mika memanipulasi gravitasi di sekitarnya dan gravitasinya terasa berat. Penyusup di sini kagum sama kekuatan gravitasi dari Mika. Tapi sayangnya penyusup itu nggak terpengaruh dan dia tuh bisa jalan dengan normal. Mika di sini sangat terkejut karena penyusup itu bisa jalan, padahal gravitasinya tuh udah dimanipulasi sama dia. Menurut Mika, harusnya berat tubuh penyusup tuh menjadi 4 ton dan itu tentunya bakal menyebabkan orang nggak bisa gerak. Tapi ternyata penyusup itu dengan mudah jalan dengan santai. Mika di sini jadi kesal dan dia tuh ngerahin seluruh mana dan kekuatan gravitasinya kepada senjatanya. Harusnya serangan itu bisa menghancurkan seluruh benteng, tapi penyusup itu menghentikannya dengan mudah hanya dengan menggunakan 1 jari. Mika pun akhirnya ditusuk sama kilatan cahaya dan dia pun langsung jatuh. Dao-Sith di sini menyadari kalau musuh terlalu kuat.
dan dia mau kabur. Dowsett di sini nggak mau mati. Istri Dowsett di sini teriak, penyusup yang sekarang tuh adalah orang bodoh karena mau mengincar Dowsett. Istrinya bilang kalau Dowsett itu adalah orang kepercayaan Agrona. Penyusup itu ngasih tahu, di dunia ini cuma Asura lah dewanya. Di sini Dowsett memohon ampunan. Penyusup itu bilang kalau Dowsett itu harus melepas kedua lance dari sumpah setianya kepada Dowsett. Dowsett pun melakukannya, tapi sayangnya tenggorokannya langsung dibolongin sama penyusup. Singkatnya Dowsett dan istrinya tewas di tangan penyusup. Saat ini Winsome membawa Sylvie dan dia tuh ngasih ke Arthur. Winsome di sini bilang kalau dia tuh nggak nyangka kalau Arthur bisa sangat cepat tertangkap dan bahkan Arthur langsung terhubung sama klan Fritra. Winsome juga di sini bilang dia tuh masih nggak ngerti kenapa musuh membawa Elijah. Arthur juga bilang kalau dia tuh nggak ngerti. Arthur di sini bilang kalau dia mau Winsome untuk bebasin dia. Arthur bilang kalau dia tuh mau menyelamatkan Elijah. Winsome di sini ngasih tahu kalau musuh bernama Dranif kemungkinan tuh udah membawa Elijah ke benua Alakria. Arthur dan Winsome saat ini mengobrol. Intinya Arthur ini nggak tahu harus berbuat apa karena dia sangat lemah dan Arthur saat ini nggak punya kekuatan untuk menghadapi musuh. Arthur juga di sini tuh ngasih tahu kalau kemungkinan Raja Dwarf tuh terhubung sama klan Fritra. Sedangkan untuk Raja Manusia tuh kemungkinan 50-50. Gak lama datanglah Byron. Byron yang menyadari ada penyusup, dia tuh langsung ngeluarin bola listrik dari tinjunya. Winsome di sini langsung memegang bola petir itu dan langsung memusnahkannya. Byron di sini masih gak nyerah dan dia pakai 5 tombak petir untuk nusuk Winsome. Tapi ternyata hal itu gak guna. Winsome di sini langsung memegang kepala Byron dan kepalanya tuh langsung dijedotin ke tanah. Terjadilah gempa saking dahsyatnya serangan tersebut. Byron di sini tuh masih mau melawannya, tapi dia dihentikan sama Fare. Fare di sini ngasih tahu kalau penyusup itu adalah dewa. Fare di sini menundukkan kepalanya. Byron di sini terkejut ketika tahu ada dewa. Saat ini, Arthur, Winsome dan yang lainnya, mereka tuh menuju ke ruang dewan. Di sana, Blaine dan istrinya tuh menyambut sang dewa. Blaine dan istrinya juga di sini tuh terlihat sangat gugup dan terlihat agak ketakutan. Di sana terlihat juga ada Alduin dan istrinya. Yang gak ada di sini tuh cuma Dowsett dan istrinya. Di sana juga terlihat ada Direktur Cynthia. Winsome di sini menyuruh Arthur untuk duduk. Di sana juga Arthur tuh ngelihat pria misterius yang belum dia kenal. Pria itu pun perkenalkan diri sebagai Aldir. Aldir ngasih tahu dia dan Winsome tuh dikirim untuk ngasih kesempatan bertahan hidup kepada orang lemah sebelum perang melawan klan Fritra dimulai. Aldir juga di sini ngasih tahu kalau dia tuh udah menyingkirkan orang bodoh yang merusak dewa. Yang dimaksud tuh adalah raja dan ratu dari Dwarf. Saat ini Aldir tuh mau kalau dewan tuh bersiap untuk nyiapin segalanya dalam perang melawan benua Alakrai. Mendengar kalau raja dan ratu Dwarf udah disingkirkan, Arthur di sini paham kalau Blaine sama istrinya tuh saat ini masih dimaafin dan mereka tuh cuma dikasih peringatan. Makanya mereka tuh saat ini masih selamat dan mereka tuh saat ini terlihat gugup karena mereka menyadari kesalahan mereka. Aldir juga di sini tuh ngasih tahu para Asura dan klan Fritra, mereka tuh udah buat kesepakatan untuk gak menyerang makhluk rendahan. Makanya mereka tuh saat ini gak akan terlibat langsung dalam perang. Mendengar itu, Arthur di sini nggak percaya kalau mereka tuh nggak terlibat langsung dalam perang. Contohnya, Aldir yang merupakan Asura, dia tuh sampai turun tangan untuk membunuh ratu sama Raja Dwarf. Itu artinya Aldir udah melanggar kesepakatan sama klan Fritra. Selain itu, ada juga iblis bertanduk yang membunuh Alea. Arthur yakin kalau iblis itu terlibat sama Asura. Aldir di sini ngasih tahu kalau untuk masalah Raja Dwarf, dia tuh yakin kalau klan Fritra tuh nggak bakal masalahin hal itu. Jadi bisa dibilang kalau keterlibatannya secara langsung, hal itu pasti nggak bakal dianggap sama klan Fritra. Aldir juga di sini tuh jelasin soal iblis bertanduk. Aldir di sini ngasih tahu kalau itu adalah makhluk eksperimen dari Agrona.
Jadi bisa dibilang klan Fitra tuh saat itu nggak melanggar perjanjian karena mereka tuh nggak turun secara langsung, melainkan lewat eksperimennya. Saat ini demi mempersiapkan perang yang bakal terjadi, Winsome di sini mau bawa Arthur ke tempat para Asura. Tentunya tujuannya untuk melakukan pelatihan. Nah, itulah untuk pembahasan video kali ini. Jadi di sini gua tuh cuma merangkum cerita. Kalau kalian mau lebih detail, kalian tuh bisa baca novelnya sendiri. Oke, kayaknya cukup untuk video pembahasan kali ini. Terima kasih karena udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan yang paling penting adalah jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian. Sampai bertemu kembali di video-video selanjutnya. Terima kasih.